Kami sedang membantu paman menarik jaring yang didiamkan semalaman di tengah laut. Nah, ini dia yang sedang kami cari, teman. Hewan laut si udang kipas. Tuh, lihat. Bentuk ekor dan kepalanya seperti kipas ya. Cara melepas udang nggak boleh sembarangan, teman. Tarik jaring perlahan dari arah buntutnya supaya tidak rusak. Udang kipas ini masih satu spesies dengan lobster, teman. Tapi habitatnya di dasar laut berpasir. Saat ini kami berada di perairan Tanjung Klumpang, Bangka Belitung. Sekali melaut, jumlah tangkapan udang kipas sangat terbatas, teman. Karena hewan ini hanya muncul pada waktu-waktu tertentu saja. Ya ulang, turun nih. Setelah mengangkat semua tangkapan, kami harus menurunkan jaring ini lagi ke laut. Selain timah, hasil laut di perairan Belitung ini tergolong masih dapat diandalkan, teman. Yuk, lanjut ikut kami kembali ke daratan. Karena sudah membantu paman menjaring udang kipas, kami diberi beberapa ekor udang kipas. Terima kasih, paman. Yuk, kita basuh udangannya. Yuk, lalang. Cuci udang kipasnya sampai bersih ya. Udang kipas memiliki kulit tebal pada bagian kepala. Bentuknya pipi serta banyak ditutupi duri. Di pasaran, harga jual udang kipas ini terkenal cukup fantastis. Basuh, gimana? Kenapa? Aku mau. Itu. Kita tilang, panas. Ayo Raju, beri minyak di atas batunya. Yap, kami akan memanggang udang kipas dengan alas batu seperti ini, teman. Tujuannya supaya tidak cepat gosong. Hehehe. Bolak, mana 5 kunci kita? Oh iya, aku kelupaan. Mana ada? Ambil ya, ada. Aku cari pengganti ya. Al, yuk kita mencari pengganti 5. Ada. Yuk lalang. Wah Mika, tunggu sini lah ya. Aku nak mencari pengganti ya. Yuk Al. Jadi ya. Itu dia yang kami cari, teman. Buah kelubi. Bentuk buah ini bersisik mirip salak, teman. Tapi punya rasa yang berbeda. Buah yang tersebar di Asia Tenggara ini tumbuh subur di ekosistem hutan rawa gambut dan berbuah sepanjang tahun. Batang pohonnya dipenuhi duri-duri tajam seperti ini. Jadi, kami harus hati-hati untuk mengambilnya. Ayo Alvaro, kita kupas buah kelubinya. Daging buah kelubi teksturnya lunak karena memiliki banyak kandungan air. Langi, mana lang langsung? Langsung lah. Kenangan langsung. Dari ekspresi Alvaro, terlihat kan kalau kelubi ini rasanya asam. Di daerahku, buah kelubi biasa diolah menjadi manisan. Yuk Al. Lalang. Ini Wal. Aku ngambil pengganti asap dari buah kelubi. Nah. Perasan air daging kelubi dicampurkan ke dalam bumbu yang berisi cabai dan bawang merah. Lalu tinggal tuang deh ke panggangan udang kipas. Pasti enak nih. Mirip seperti udang lainnya, tandanya matang terlihat dari kulit udang kipas yang berubah kemerahan. Gak perlu menunggu lama. Ayo, kita angkat, teman.
Ayo, santap langsung. Wah, daging udang kipas ini tebal, teman. Rasa gurihnya juga nggak ada duanya. Apalagi dicocol dengan sambal asam kelubinya. Segar. Oh iya teman, udang kipas ini punya kandungan protein yang tinggi loh. Baik dikonsumsi untuk perkembangan otak dan tubuh, khususnya untuk anak-anak seperti kami. Perut sudah terisi, kami siap lanjut bertualang lagi. Teman, saatnya kami akan mencari salah satu jenis tanaman pandan hutan. Namanya daun mengkuang. Nah, ini dia yang kami cari. Daun mengkuang tumbuh liar di daerah yang lembab dan berair, terutama di area tepi pantai atau di aliran sungai, teman. Daun mengkuang ini akan kami buat menjadi mentudong atau anyaman tudung saji khas dari Belitung, teman. Awas, hati-hati kena tangan, kawan. Daun mengkuang punya duri tajam di sepanjang sisi daunnya. Jadi, kami perlu ekstra hati-hati saat mengambil dan memegangnya. Setelah bersih dari duri, tumpuk dan susun daun mengkuang jadi satu. Ayo, sekarang kita cari lagi daun mengkuangnya. Selain di bawah, pohon mengkuang juga ada yang tumbuh menjulang seperti ini. Batang pohon ini akan kami gunakan untuk mengambil daun mengkuang di atas pohon. Akar pohon yang merambat seperti ini bisa digunakan sebagai tali pengikat, teman. Sekarang tinggal sakutkan parang pada ujung kayu. Lalu ikat dengan kuat supaya tidak lepas. Ayo kawan, ikat yang kuat ya. Wah, weh lah jadi, weh. Yuk. Naikkan parang ke atas dan potong daun mengkuangnya. Arahkan ke daun yang sudah tua dan panjang ya. Yuk lang, cukup ini lang. Yuk. Kita tumpukkan. Daun mengkuangnya sudah terkumpul banyak nih. Yuk, bawa ke tempat pembuatan mentudong. Nah, daun mengkuang yang barusan kami ambil belum bisa langsung dianyam, teman. Kami dibantu nenek untuk mengeringkan daun mengkuang ini terlebih dahulu. Sebelum dijemur, daun harus dibuang bagian pangkal tengah supaya lentur dan mudah untuk ditekuk nantinya. Setelah itu, lanjut dipanaskan dengan api seperti ini. Tujuannya supaya daun lebih lentur. Eits, harus sambil ditarik terus ya. Kalau enggak, nanti kebakar deh. Ayo, Raju. Lanjut tarik daun yang sudah dipanaskan dengan pijakan tongkat seperti ini. Ini supaya lekukan pada daun bisa lurus dengan sempurna. Baru deh, jemur daun di atas kayu seperti ini. Butuh waktu 2-3 hari agar daun benar-benar kering. Nah, ini dia daun mengkuang yang sudah kering, teman. Warnanya dari hijau berubah menjadi kuning kecoklatan. Yuk kita angkat ini. Daun mengkuang lah kering lah. Daun mengkuang yang sudah kering juga menjadi lebih kaku dan serat-serat pada daun lebih kuat, terutama untuk anyaman nanti. Sekarang saatnya kami bawa untuk dibuat anyaman mentudong.
Pertama-tama, daun mengkuang kering dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah dipotong, daun kemudian dipotong bagian ujungnya sampai meruncing seperti ini. Bagian meruncing inilah yang nantinya menjadi bagian atas mentudong yang bentuknya mengerucut. Potongan-potongan daun disusun, kemudian dianyam jadi satu. Selagi aku membantu nenek memotong daun, Raju, Leo, dan Alvaro melukis mentudong yang sudah selesai dianyam. Supaya makin menarik, mentudong ini harus diberi cat dengan warna dasar dan pola yang beragam. Ayo kawan, beri goresan kuas terbaik kalian ya. Lanjut selesaikan anyaman mentudong ini. Nek, ini kan dipotong lagi kan, Nek? Nah ini lah cukup lah ini kak. Oh, Nah udah ini jadi ya dulu. jadi nggak ngebuang ratu ke tepi ini ya? Nah iya inilah dulu buang rapi-rapi. Bagian tepi ini perlu dibersihkan karena biasanya masih meninggalkan sisa durinya tuh. Nenekku ini adalah pengrajin mentudong di desaku. Potongan daun yang sudah dijahit tinggal dibuka seperti ini teman. Wah, udah kelihatan kan bentuknya? Lanjut bagian bawah dijahit kembali supaya bentuknya semakin kokoh. Oh iya, kerajinan mentudong ini akan menjadi salah satu perlengkapan dalam acara adat Maras Tahun di desaku nanti teman. Mentudong wajib ada sebagai alat penutup sajian makan bedulang. Acara Maras Tahun sebentar lagi dimulai teman. Bersama Kak Kila, kami akan menyiapkan sajiannya. Wah, sepertinya lepat sudah mulai dibuat. Mudah-mudahan kami belum terlambat. Ayo Leo, bantu aku memotong daun lais ini. Setelah daun dipotong-potong, lalu bersihkan dari duri dan bagian pangkal tengah daun supaya lentur. Lepat gede terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan. Gak lupa ada tambahan daun pandannya supaya makin harum. Ketan lalu dimasak sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nek, berapa lamaan Nek masak, Nek? Jam kalau. Oh, 2 jam. Lama oi nak, Nek. Wah, lama juga ya teman. Gantian aku yang mengaduknya, Nek. Sambil memasak ketan, Kak Kila bersama Alvaro dan Raju membuat emping beras tuh. Nah, sepertinya sudah matang nih teman. Ayo, segera diangkat. Ketan yang sudah masak langsung dimasukkan ke dalam wadah pembungkus ketannya. Pembungkus ini juga terbuat dari anyaman daun lais loh. Untuk membuat lepat gede membutuhkan 20 kg beras ketan teman. Banyak banget kan? Ayo, bantu bungkus lepat gedenya dulu. Selain lepat gede ini, kami juga akan membuat lepat yang dibungkus daun lais seperti ini. Lang, laudah ke lepat, Lang. Lah, Mau laudah kita bawa ke sana. Lepat gede laudah juga ke? lah. Berat beras ketan yang sudah matang, beratnya bisa bertambah sampai 2 kali lipatnya loh. Prosesi Maras tahun ini adalah adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Belitung, teman. Acara dimulai dengan berdoa yang dipimpin oleh Kidukun, alias pemangku adat di desa kami. Tujuan dari tradisi Maras tahun ini adalah untuk menandakan dimulainya masa panen padi, teman. Juga sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan. Sebagai tanda syukur, kami mulai dengan memotong lepat gede ini, teman. Setelah itu, lepat dibagikan kepada semua warga desa yang hadir. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, puncak acaranya.
makan bedulang yang telah kami siapkan ini. Wah, lepat gedenya nggak boleh untuk dilewatkan, teman. Rasa legit dan gurihnya bersatu di mulut. Hehehe. Selain timah, Belitung juga punya komoditas perkebunan andalan. Salah satunya lada. Di area seluas 7 hektar atau seukuran 10 lapangan sepak bola ini, setidaknya ada 10.000 pohon lada loh. Masa panen lada rata-rata 2 kali dalam setahun. Mari kita petik buahnya yang sudah matang. Buah lada yang siap panen terlihat dari warnanya yang kemerahan seperti ini. Itu, metik sahang masak ya. Hati-hati. Karena pohonnya tinggi, kami harus dibantu dengan tangga. Ayo, kita kumpulkan semua ladanya. Ternyata hasil petik Raju dan Leo banyak juga. Wah, ternyata kami sudah ditunggu paman. Karena sebelum digunakan sebagai bumbu masakan, buah lada harus melewati beberapa tahapan untuk menjadi biji lada. Salah satunya dengan merendamnya dengan air. Tapi sebelumnya, buah lada harus disatukan terlebih dahulu ke dalam karung, lalu ditumbuk sampai padat. Tujuannya supaya tidak ada rongga udara. Lada di dalam karung ini direndam selama beberapa hari. Tujuannya agar kulit buah lada dapat terkelupas dengan sendirinya. Yuk, kita bantu angkat hasil rendamannya. Selanjutnya buah dicuci sampai kulit dan biji lada terpisah. Nah, ini dia biji lada yang sudah bersih. Selanjutnya tinggal dijemur deh. Lama penjemurannya tergantung terik sinar matahari. Teman, untuk urusan kualitas, lada dari Belitung jelas tidak diragukan lagi. Bahkan jenis rempah yang dijuluki King of Spice ini diakui Asia hingga dunia sebagai lada terbaik. Karena memiliki aroma dan kepedasan yang khas. Keren kan? Kami akan membantu paman di laut. Kami mau mencari ketam atau sebutan untuk rajungan di sini. Siapkan umpan ke dalam bubunya. Siap, bubu ini adalah perangkap dari jaring. Setelah potongan ikan ditaruh, tutup bubu, lalu turunkan ke dasar laut. Setelah semua bubu turun, sekarang saatnya kami mengambil bubu yang sudah ditaruh semalaman di dalam laut oleh paman. Ayo, tarik tali pelampung bubunya, kawan. Dapat! Ini dia ketam yang kami cari. Lumayan besar-besar kan? Ketam biasa hidup di dasar laut. Berbeda dengan kepiting, cangkang rajungan memiliki corak. Selain itu, bagian kaki serta cabitnya juga berwarna kebiruan. Ketam hasil tangkapan kami tadi akan kami olah menjadi kuliner khas dari Belitung. Kami akan membuat ketam isi dibantu dengan ibu. Ketam segar perlu direbus dulu sampai matang. Ayo Leo, tambahkan lagi kayu bakarnya supaya cepat matang. Raju, kau tutup bumbu ya. Ya, Mak. Selagi aku merebus ketam, Raju dan Alvaro membantu ibu menyiapkan bumbunya dulu. Untung saja aku masih menyimpan lada yang diberi pamanku tadi. Selain memberikan rasa pedas dan gurih, lada juga dapat mengurangi amis pada daging ketam. Ayo Raju, tumbuk sampai halus ya. Cangkang ketam mulai berubah warna tuh. Tandanya sudah mulai matang nih. Loren, Mak. Ketam yang sudah matang perlu dikupas cangkangnya, lalu diambil isi dagingnya seperti ini.
Eits, cangkangnya jangan dibuang ya, karena akan digunakan kembali untuk wadah isian daging nanti. Pastikan seluruh bagian daging ketam terambil ya. Jangan lupa ambil di bagian capitnya juga, Raju. Daging sudah terkumpul. Lanjut campurkan dengan bumbu rempah halus bersama irisan daun bawang. Terakhir, aduk semua bahan dengan telur sebagai perekat potongan daging ketamnya. Baru deh, isi kembali adonan daging ketam dengan cangkang seperti ini. Asal-usul munculnya ketam isi karena pada zaman dahulu banyak sekali ketam yang tidak terjual di pasar. Supaya tidak terbuang percuma, jadilah ide kuliner khas dari Belitung ini. Ketam isi selanjutnya digoreng. Nah, panas minyak kayak kita goreng ya. Lihat cara mak goreng ya. Susah salah. Dok bang terbalik ya. Goreng ketam isi sampai dagingnya matang ya. Ini dia, ketam isi khas dari Belitung. Gak sia-sia deh, meskipun proses masaknya cukup panjang, terbayarkan dengan rasanya yang lezat. Perpaduan antara hasil laut segar dengan aroma campuran bawang dan rempah, rasanya nikmat banget di mulut. Lihat tuh, pada nggak bisa berhenti ngunyah. Perut sudah terisi. Saatnya kami lanjut bertualang lagi. Teman, sekarang kami sedang bersama Paman mau mencari batang kayu untuk membuat tirok. Tirok adalah alat untuk menombak ikan. Nah, itu dia kayu pelawan yang kami cari. Kayu pelawan adalah salah satu kayu yang bisa ditemui di daerahku, teman. Kayunya memiliki ciri warna kulit batang yang berwarna merah. Warna merahnya akan terlihat jelas ketika kulit luar batang mulai terkelupas. Palong, itu ke palong. Hah? Batang gede. Coba palong kini tebang. Oh iya, itu batang itu mual kuang, itulah gede kelihatan. Yuk kita lihat sama-sama ini. Dapat belajar ekor. Akhirnya kami menemukan batang pohon pelawan yang tepat. Walau batangnya tidak terlihat tebal dan besar, Kita tebas satu namun ini. kayu pelawan Kita bersihin terkenal dulu, kita sebagai tebang, kayu yang sangat kuat. Palong hati-hati palong. Kalau beruat ke sebelah palong kini. Belum keruat. Muji ini kayu ini keras. Tahulah pelawat ini. Oh. Yuk. Butuh waktu dan tenaga supaya batang pelawan ini jatuh, teman. Ayo kawan, kita bantu Paman menarik batang pohon pelawan ini. Kuat. Kita jiwai. Gede nalang batang. Bolang tolong buang dahan ya, pandai ke? Buang. Buang dahan. Sekarang. Supaya mudah dibawa, bersihkan dulu sisa dahan pada batangnya. Untuk membuat tirok alias tebak ikan, panjang batang dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Dari suaranya sudah terdengar jelas kan? Kalau kayu pelawan ini padat dan kuat. Ayo kawan, bantu Paman membawa potongan kayu pelawan ini. Untuk membuat tirok, ambil bagian dalam batang kayunya. Pertama, harus mengumpas sekeliling kayu pelawannya seperti ini ya. Setelah itu, belah kayu menjadi dua. Karena kayunya keras, Paman memberi patok terlebih dahulu. Dari ujung kayu, patok terus digeser sampai ke tengah. Kayu juga pelan-pelan akan terbelah. Nah, nih udah terbelah nih. Baik kita angkat aja sini ke situ langsung ke sini.
Serut batang kayu sampai benar-benar halus. Dengan menyerut kayu seperti ini, kayu perlahan dibentuk dari persegi 4 menjadi bulatan. Setelah tongkat kayu jadi, selanjutnya tinggal pasang ujung tombaknya yang terbuat dari logam besi runcing. Kita pasang api dulu. Pas untuk menombak ikan saat kegiatan tirok nanti. Kenapa Pak Long pakai pinah? Ini kan kita pasang plastik di dalam. Jadi untuk lem, jadi lekat di sini. Nah, lekat di sini. Jadi kita bakar dulu nih. Kita panas, ini baru. Yap, panas dari api akan melelehkan perekat dari plastik dan bisa merekatkan kayu dengan ujung tombaknya. Dekat Pak Long. Dan ini dia, tiroknya sudah jadi. Bolang. Nih tirok kalau udah bolang. Yuk, Bolang Pak. lah begini dok. Yuk. Ah. Assalamualaikum, Eke. Waalaikumsalam. Ayo kawan, kita lanjutkan nirok bersama-sama. Teman, kali ini kami akan melakukan nirok. Nirok adalah kegiatan mengambil ikan di sungai dan rawa secara tradisional dan bersama-sama. Setelah membaca doa, kami langsung turun ke rawa. Ayo, kita cari ikannya. Cara nirok di sini memang unik, teman. Yaitu dengan cara melempar tirok secara terus-menerus ke dalam air. Harapannya agar mata tombak yang runcing akan mengenai ikan. Makanya kami harus hati-hati saat menirok supaya tidak ada yang terluka. Bolang lah kena air. Usah kau lepas dari tirok, terus angkat tirok, terus. Yeay! Aku berhasil dapat ikan. Ini dia ikan betutu, salah satu ikan air tawar yang hidup di perairan rawa di sini. Baru gini itu tarik. Nirok sudah menjadi budaya masyarakat di desa kami, terutama saat kemarau tiba. Di sungai dan rawa juga banyak menyimpan jenis-jenis ikan air tawar. Kena. Asyik, Alvaro berhasil mendapatkan ikan baung. Ikan hasil nirok jangan lupa diikat dengan tali bambu seperti ini supaya tidak lepas. Kenapa Kelo? Lebih bau. Hah? Bau ke? Bau ke? Pal, betul bersama dia. Alhamdulillah, mentutu. Jauh. Wah, banyak warga desa lain yang juga berhasil mendapat ikan. Ya, walaupun tidak semuanya dapat, tapi kegiatan nirok ini dapat menjaga kekompakan warga. Wow, bau. Mantap yo. Mana. Mumpung masih segar, ikan hasil nirok ini akan langsung kami olah. Soalnya perut kami sudah mulai keroncongan nih. Ayo kawan, tusuk ikannya terlebih dulu. Setelah itu, lanjut bakar dia di atas perapian sampai ikannya matang. Jangan lupa ikannya diputar ya, supaya matangnya merata dan gak gosong. Wah, udah masak wah ikan kita. Jalan masak. Yuk, kita makan. Rasanya nggak sabar pengen nyicip ikan bakar ini. Ini saya kurang nyaman, nggak ada belacan. Aku ngambil air dulu balik ke rumah. Oh iya benar, Jo. Jo, usah balik, Jo. Aku ada belacan dalam tas. Garam cabai di tangan rumah aku. Mana. Tenang Raju, sebagai pengganti sambal terasi, aku sudah bawa bekal garam dan cabai. Sudah menjadi kebiasaan warga di sini, siapapun yang akan beraktivitas di luar rumah seperti berkebun, pasti membawa bekal garam dan cabai ini. Jadi, tinggal mencari bahan makanan yang tersedia di alam, lalu tambahkan dengan garam cabai. Rasanya dijamin pasti enak. Kami lanjut menghabiskan ikan bakar ini dulu ya.
Banyak kita. Ini ada 150 buah ini lah. Teman, sekarang aku sedang bersama paman yang baru saja mengumpulkan telur penyu sisik. Telur-telur ini didapat nelayan saat sedang melaut. Lalu akan dibawa ke tempat penangkaran penyu yang dikelola oleh Pak Asril. Lang. Ini lang ada yang menetas lang. Lang. Pindahkan lang ke ini lang. Ke kolamnya lang. Wah, di tempat penetasan ini ada bayi penyu yang baru menetas tuh. Atau biasa disebut tukik. Lama penetasan telur penyu berlangsung selama kurang lebih 60 hari. Kalau sudah menetas, tukik akan keluar sendiri dari pasir seperti ini deh. Ayo kawan, kita bantu pindahkan tukik ini ke kolam. Hati-hati ya menaruhnya, jangan sampai terluka. Hehehe. Lubang pasir tempat tetasan tukik tadi selanjutnya jadi tempat penetasan telur penyu sisik baru yang kami bawa ini. Hati-hati lang, jangan sampai ke bolak-balik lang ya. Susun telur secara perlahan supaya tidak pecah. Beda dengan telur ayam, telur penyu ini kulitnya jauh lebih lunak dan kenyal. Lalu tutup telur dengan pasir. Sementara paman merapihkan pasir, ikut kami melihat tukik di kolam yuk. Lucunya tukik-tukik yang berenang di kolam seperti ini. Ada jenis penyu sisik yang berwarna kecoklatan, ada pula penyu hijau yang berwarna kehitaman ini. Tukik-tukik ini nantinya akan dilepas liarkan saat usianya sudah menginjak 3 bulan. Lang. Ini lang, kita lepaskan ke lang ini lang. Ini lang. Nah, kebetulan paman akan melepas tukik teman. Ayo, berangkat! Oh iya teman, penyu memang bisa hidup hingga puluhan hingga ratusan tahun. Masih banyaknya keberadaan penyu di sini juga menandakan habitat lautnya yang masih terjaga. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus tidak boleh abai untuk terus melestarikan habitat satwa laut. Terutama dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.